Oke, kembali lagi di channel Kelas Fakta Dunia yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Sekarang kita akan membahas 11 fakta menarik tentang Tunisia yang mungkin belum banyak diketahui. Tunisia dikenal oleh banyak orang sebagai negara yang memulai Arab Spring atau runtuhan Romawi kuno. Namun ada lebih dari itu di negara ini. Pantai Tunisia yang indah menarik banyak wisatawan, selain bangunan dan museumnya yang indah. Selain itu, Tunisia secara tradisional lebih unggul dibandingkan negara-negara lain dalam hal hak-hak perempuan, meskipun masih ada kemajuan yang harus dicapai. Ada banyak hal yang membuat Tunisia istimewa. Secara geografis, Tunisia terletak di ujung timur Pegunungan Atlas dan bagian utara dari Gurun Sahara. Dengan garis pantai sepanjang 1.300 km yang menghadap Laut Mediterania. Sebanyak 40% tanahnya merupakan bagian dari Gurun Sahara dan sisanya merupakan tanah subur. Nah teman-teman, tapi sebelum kita mulai jangan lupa untuk subscribe channel Kelas Fakta Dunia dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari Kelas Fakta Dunia. Oke teman-teman, langsung saja berikut ini fakta menarik tentang Tunisia yang patut diketahui. 1. Kebili. Tunisia memiliki sisa-sisa zaman batu. Di Kebili, masyarakat telah menemukan tulang belulang hewan dan peralatan dari zaman batu. Mereka percaya bahwa artefak tersebut berasal dari sekitar 200.000 tahun yang lalu. Tulang-tulang yang ditemukan di situs tersebut menunjukkan bahwa satwa liar Tunisia pada saat itu tampak jauh berbeda dibandingkan saat ini, dengan keanekaragaman hayati yang jauh lebih besar di masa lalu. Hal ini disebabkan karena lanskap Tunisia dulunya hijau dan lebih basah, sehingga lebih kondusif bagi berbagai spesies hewan. Hal ini tidak lagi terjadi saat ini. 2. Kairouan. Tunisia adalah kota terpenting keempat dalam Islam setelah Mekah, Madinah, dan Yerusalem. Kairouan adalah situs warisan dunia UNESCO. Kota ini didirikan pada tahun 670 Masehi, menjadikannya basis Muslim Arab tertua di Maghreb. Dahulu ibu kotanya adalah Ifriqiya, sebutan untuk seluruh Afrika Utara, namun ibu kotanya dipindahkan ke Tunis. Namun setelah itu, Kairouan tetap menjadi pusat penting Islam di Afrika Utara. Di kota, terdapat Masjid Agung Kairouan dan Masjid Tiga Pintu, keduanya luar biasa. 3. Banyak bagian film Star Wars yang difilmkan di Tunisia. Mata Tunisia dengan pengecualian episode 5, The Empire Strikes Back. Film Star Wars lainnya menggunakan wilayah Tunisia untuk pembuatan film. Film-film tersebut memiliki adegan yang difilmkan di Djerba, Matmata, Tataouine, Médéniné, dan banyak lagi di Tunisia. Kalian dapat mengunjungi lokasi film, namun harus menyewa mobil. 4. Museum Nasional Bardo adalah museum terbesar kedua di Afrika. Kedua setelah Museum Agung Mesir, Museum Nasional Bardo adalah museum terbesar di Afrika. Terletak di Tunis, ibu kota Tunisia, dan mengikuti sejarah Tunisia selama ribuan tahun. Museum ini memiliki cukup banyak artefak arkeologi, seperti peralatan zaman batu yang ditemukan di Kebili, yang berasal dari 200.000 tahun yang lalu. Letaknya juga di bekas istana penguasa Tunisia. 5. Masjid Agung Kairouan dianggap sebagai masjid tertua di Maghreb. Masjid Agung Kairouan, juga dikenal sebagai Masjid Uqbah, dibangun pada tahun 670 Masehi, namun telah dibangun kembali beberapa kali sejak saat itu. Salah satunya terjadi pada abad ke-9, ketika Pangeran Ziyadat, seorang gubernur Aghlabid, menghancurkan masjid tersebut dan membangunnya kembali di lokasi yang sama. Namun, masih dianggap yang tertua karena pentingnya Kairouan. Secara teknis, karena telah dibangun kembali, Masjid Al-Zaituna di Tunis bisa dianggap sebagai yang tertua, dibangun pada tahun 698 Masehi. 6. Di Tunisia, perempuan dapat mewarisi tanah dari keluarga mereka dan dapat mewariskan kewarganegaraan serta nama mereka kepada anak-anak mereka. Hak perempuan untuk mewarisi tanah berasal dari undang-undang yang masih baru, yang telah dibuat selama beberapa dekade. Undang-undang ini diperkenalkan oleh mantan Presiden, Beji Caid Essebsi, pada tahun 2018, dan mendapat banyak reaksi balik khususnya dari partai politik Muslim di negara tersebut, Ennahda. RUU tersebut disahkan, meskipun perempuan masih berjuang untuk mendapatkan warisan yang setara dengan tanah keluarga mereka. Mengenai hak untuk memberikan kewarganegaraan, undang-undang ini telah diundangkan pada tahun 1956 namun belum sepenuhnya diundangkan.
Sebuah reformasi besar disahkan pada tahun 2010 yang menjamin hak seorang ibu untuk mewariskan kewarganegaraan Tunisianya kepada anak-anaknya, meskipun banyak yang masih ragu bahwa hal tersebut akan ditegakkan. 7. Sekitar 2 atau 3 lahan negara digunakan untuk pertanian. Secara total, 64,84% lahan Tunisia digunakan untuk pertanian pada tahun 2016. Tunisia menanam zaitun, kurma, buah-buahan, tomat, kentang, dan beternak ayam, domba, dan sapi untuk diambil dagingnya. Ekspor pertanian terbesar negara ini adalah minyak zaitun, yang sebagian besar diekspor ke Eropa. Pertanian menyumbang kurang dari 13% PDB Tunisia. 8. Tunisia menghabiskan lebih dari 6,2% PDB-nya untuk pendidikan. Menurut UNESCO, Tunisia menghabiskan 6,2% PDB pada tahun 2010 untuk pendidikan. Pendidikan merupakan prioritas utama, dan pemerintah negara ini telah berupaya memperbaiki sistem pendidikannya. Peningkatan tersebut tercermin dari angka melek huruf generasi muda dan generasi tua, di mana usia 16-25 tahun memiliki angka melek huruf sebesar 96,1% dan generasi berusia 65 tahun memiliki angka melek huruf sebesar 39,77%. 9. Wali kota Arab perempuan pertama di Tunisia terpilih pada tahun 2018, terpilih pada 3 Juli 2018, Souad Abderrahim menjadi wali kota perempuan pertama Tunis. Perbedaan lain antara dia dan wali kota sebelumnya adalah bahwa dia adalah seorang pengusaha wanita, tidak seperti semua mantan wali kota Tunis, yang berasal dari keluarga kaya dan berpengaruh. Dia adalah bagian dari Partai Ennahda. 10. Kuartet Dialog Nasional Tunisia memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2015, 2 tahun setelah revolusi di Tunisia pada tahun 2011. Kuartet Dialog Nasional Tunisia dibentuk ketika proses demokratisasi berada dalam bahaya. Tujuan mereka adalah untuk menjaga perdamaian dalam peralihan kekuasaan, terutama setelah pembunuhan para pemimpin politik. Kuartet Dialog Nasional Tunisia bekerja keras untuk memastikan bahwa semua tindakan baru tersebut disetujui oleh masyarakat Tunisia, dan bukan oleh kelompok elit, dan menciptakan dialog damai ketika negara tersebut terpecah belah. Oleh karena itu mereka mendapatkan Hadiah Nobel Perdamaian. 11. Bunga nasional Tunisia adalah melati, meskipun melati bukan tanaman asli Tunisia, dibawa oleh orang Andalusia pada abad ke-16, melati menjadi bunga nasional Tunisia. Media asing mencetuskan nama revolusi Tunisia di tahun 2011 secara khusus adalah Revolusi Melati, diambil dari nama bunga nasional Tunisia. Nah itu dia teman-teman. Setelah kalian mengetahui beberapa fakta menarik tentang Tunisia. Apa pendapat kalian tentang negara tersebut? Itu dia tadi pembahasannya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Demikianlah fakta menarik dari kami. Terima kasih ya teman-teman, semoga kalian sehat selalu dan semoga ini dapat menambah informasi dan pengetahuan untuk kita semua. Nah menurut kalian gimana? Seperti biasa jangan lupa untuk komentar di bawah dan ikuti terus video-video menarik lainnya dari Kelas Fakta Dunia.